is Mas Pupa. You can call me Pupa. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, how are you? I'm here want to read my answer final test Sejarah Islam Indonesia. Oh ya, kenalin, nama saya Mas Pupa. Ya, langsung saja saya baca jawaban yang saya tulis. Nomor 1, kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti di Banten, ada 3 pasar yang buka setiap hari. Yang pertama dan terbesar terletak di sebelah timur kota Karangantu. Di sana banyak ditemukan pedagang-pedagang asing dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Thailand atau India, Pegu atau Birma, Melayu, Benggala, Gujarat, Malabar, Abyssinia, dan dari seluruh Nusantara. Mereka berdagang sampai pukul 9 pagi. Pasar kedua terletak di alun-alun dekat Masjid Agung yang dibuka sampai tengah hari, bahkan sampai sore. Pasar ketiga terletak di daerah Pecinaan yang dibuka setiap hari sampai malam. Kedua, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Kerajaan Islam di Sumatera ada Kerajaan Jumpa 777 Masehi, Kerajaan Linge 1205 salah guys. Kerajaan Linge 1025 sampai kini. Kerajaan Siguntur sejak 1250 sampai kini. Kerajaan Kerajaan Pagaruyung dari 1347 sampai 1825. Kerajaan Pedir dari 1400 sampai 1524. Kerajaan Dayak dari 1480 sampai kini. Kerajaan Surgai Pagu dari 1500 sampai kini. Kerajaan Indragiri sejak 1347 sampai 1945. Kerajaan Aru dari 1200 sampai 1613. Kerajaan Padang 1630 sampai 1946. Adapun kerajaan Islam di Jawa ada Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Dan nomor 3, terbentuknya Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Mulanya kesultanan ini pada perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Puncak kejayaan berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah 1595 sampai 1638 Masehi. Goa Tala bermula pada sekitar tahun 1300 dengan perkawinan. Pendirian Goa merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran masyarakat Sulawesi Selatan. Pada masa awal, merupakan negara agraris tanpa akses langsung ke tepi laut. Talo didirikan 2 abad kemudian ketika seorang pangeran Goa melarikan diri ke pesisir setelah kekalahannya dalam sebuah konflik perebutan tahta. Nomor 4, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak. Masjid Agung di Demak didirikan oleh Raden Patah, Raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak atau kerajaan Islam pertama di Jawa. Cirebon, Sunan Giri Jati. Cirebon, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah, pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur
Sunan Giri pada tahun 1486 memperkenalkan Islam kepada Raja Ternate bernama Zainal Abidin. Raja mendapatkan ajaran Islam dari pesantren Sunan Giri. Pesatnya perkembangan Islam di Maluku membuat kerajaan-kerajaan memeluk Islam, salah satunya kerajaan besar Islam yaitu Tidore. Dan nomor 5, 3 tipologi kerajaan Islam yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Langsung ajuin. Terkait dengan tipologi keberagaman Islam, Guys menemukan yaitu santri, abangan, dan priai. Tipe santri ditujukan kepada orang atau kelompok Islam yang taat dan rajin beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Tipe abangan diartikan sebagai masyarakat petani yang suka melakukan ritual seperti selamatan, percaya pada hal-hal mistis dan magis seperti roh-roh halus. Tipe priai ditujukan kepada keturunan darah biru atau kaum ningrat dan pegawai sipil. Dan nomor 6, teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Menurut saya memberikan dampak bahasa misal di bidang politik, ekonomi, budaya di Indonesia seperti adanya PKI atas pengaruh paham komunisme. Yang ketujuh, yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa lain yaitu perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Yang kedelapan, mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Memang di awal sebelum kemerdekaan Islam belum tersebar luas rata, tapi dengan pasca kemerdekaan alhamdulillah gerak-gerik para penyebar Islam cukup didukung oleh keadaan. Yang kesembilan, penyebaran aliran-aliran beserta tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Ajaran Islam yang dipelajari membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini tampak dalam sikap pantang menyerah membela negara yang merupakan bagian dari iman. Ajaran tasawuf di Indonesia memiliki motif tersendiri seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mengakomodasi budaya Jawa dalam berdakwah. Ke-10, mengenai aspek peninggalan pintar. 10, mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Pengaruh kuat ekonomi Islam membuat maritim merupakan salah satu faktor pedagang. Budaya, masjid, makam, pengaruh sosial, salim atau bersalaman. Politik pada zaman kerajaan, yaitu kerajaan diubah jadi kesultanan, para raja disebut khalifah atau sultan, dan aturan-aturannya disesuaikan syariat Islam. Itu tadi yang dapat saya sampaikan.